Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir bersama saya pula guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya ada sedikit yang mau saya tanyakan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk sahabat-sahabat beriman dimanapun berada. Beberapa hari yang lalu saya menonton tausiah Pak Ustadz di Siraman Kolbu. Pak Ustadz, di situ dikatakan bahwa seorang yang mati itu sudah takdir Allah. Jadi kematiannya itu merupakan takdir Allah. Tapi Pak Ustadz menjelaskan di situ, mengatakan bahwa tapi bisa saja kematian itu disebabkan karena orang itu sendiri. Nah, Pak Ustadz menyebutkan salah satu kalimat di dalam surat Quran, ayat-ayat dalam Quran. Saya coba melihat surat itu di dalam Quran. Nah, sebelum kalimat dalam ayat tersebut yang menyatakan dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan itu, di kalimat pertamanya disebutkan dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Saya membaca surat itu, saya sempat tertegun beberapa saat, dada saya sesek, mata saya berkaca-kaca. Saya mencoba menghubungkan antara dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah dan jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Saya jadi teringat, apakah selama ini harta yang saya belanjakan itu sudah di jalan Allah? Itu membuat saya, saya kok jadi komentar, membuat saya sesak nafas dan mata saya berkaca-kaca, Pak. Nah, saya mohon penjelasan dan bimbingan dari Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah? Itu Pak Ustadz. Yeah. Monggo Pak Ustadz. Jadi memang ayat ini ayat yang perlu perenungan, nggak hanya cuma sekedar wang fiku fisabilillah, ya, belanjakan hartamu di jalan Allah atau nafkahkan hartamu di jalan Allah. Maksudnya itu kalau punya uang kemudian belanjanya di jalan Allah itu apa? Mamanya membangun masjid, mamanya memberikan santunan yatim piatu, boleh sih, silahkan. Kemudian harta itu apa aja yang kita miliki? Harta itu yaitu semua yang kita miliki itu adalah pinjaman dari Allah Ta'ala. Jadi dari mulai rizki yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu juga titipan Allah Ta'ala. Pada waktu kita belanjakan itu jual beli dengan Allah itu yaitu memberikan nafkah atau sedekah kepada yatim piatu, umpamanya boleh, pada orang-orang yang memerlukan boleh, untuk masjid boleh, semuanya yang baik. Cuma pada saat kita itu membelanjakan harta di jalan Allah itu ada hal yang harus kita fahami. Jadi namanya di jalan Allah itu niatnya harus lillahi ta'ala. Tidak bisa kita itu bersedekah untuk niatnya biar kaya. Oh, itu bukan jalan Allah. Itu dunia. Walaupun dia jalannya itu kelihatannya sedekah itu akhirat, tapi itu dunia. Itu membelanjakan tapi mau membodai Allah bahwa dengan bersedekah itu dia nanti diinginkan kaya, dia minta pada Allah agar diberi kaya. Itu bukan seperti itu. Membelanjakan dengan bersedekah itu tidak seperti itu. Jual belinya dengan Allah Ta'ala tidak seperti itu. Wa anfiqu fisabilillah ini adalah salah satu sebagian kecilnya harta, rezeki yang dititipkan oleh Allah. Makanya kalau kita itu mendapatkan rezeki, selain kita mengucap Alhamdulillah, kita ingat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Itu harus difahami. Milik Allah itu apa? Lah ya memang harta itu milik Allah. Kita hanya diizinkan dititipi aja. Dan akan kembali pada Allah Ta'ala. Nah itu baru. Wa anfiqu fisabilillah itu akan nyambung dengan ayat tersebut, ya, nyambung bahwasanya
Semua yang kita miliki milik Allah dan kita belanjakan di jalan Allah. Fisabilillah. Jadi di titik itulah kita harus memahami. Apakah kita sudah membelanjakan harta kita itu di jalan Allah? Kebanyakan kalau orang itu punya harta, apalagi dalam mencari harta itu dia diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala ini biasanya banyak lupa, sehingga dia tidak begitu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Walaupun ada, tetap saya akan bilang ada, tetapi rata-rata enggak. Karena pada saat dia itu diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala besar, itu kadang-kadang itu banyak yang dipamer-pamerkan, banyak sekali yang dipamer-pamerkan. Nah, itu dia belum tentu dia memberikan nafkah kepada saudaranya yang membutuhkan, tapi dia pamernya yang melebihi seperti itu. Di YouTube namanya banyak sekali yang seperti itu. Kalau hanya sekali dua kali tidak apa-apa lah, tapi kalau terus-terusan ini pamer. Nah, harta kita itu tidak cuma hanya harta uang sebenarnya. Harta kita itu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala itu nggak cuma uang. Kaki itu harta kita, tangan harta kita, mulut itu harta kita. Makanya tersenyum itu adalah ibadah salah satunya itu. Ya, itu diungkapkan memberikan hati senang atau sesuatu yang menyenangkan orang lain, itu ibadah memang sih. Kemudian mata kita juga harta kita, telinga kita harta kita, otak kita harta kita. Kalau cuma masalah harta wujudnya uang, ya kita sudah banyak tahu lah. Tapi kalau harta yang wujudnya kaki, tangan, mulut, mata, telinga, otak kita, itu hartanya siapa? Yaitu harta kita. Yang harus kita belanjakan di jalan Allah, yang harus kita nafkahkan di jalan Allah. Yang bagaimana ini menafkahkan di jalan Allah Ta'ala? Ini banyak sekali orang yang tidak tahu. Sangat banyak sekali orang yang tidak tahu. Salah satunya membelanjakan di jalan Allah itu tahu. Satu, umpamanya Allah itu menyuruh kita itu tidak marah, ngomel. Allah tidak, mulut itu dijaga untuk tidak memaki orang lain. Banyak itu hal-hal tersebut. Itu sebenarnya kan cara Allah mengingatkan. Tapi kita manusia Muslim khususnya itu jarang sekali yang ingat bahwa mulut ini sebenarnya harta kita yang kita kita punyain, yang itu dititipkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi rata-rata orang-orang Muslim itu rata-rata itu mulutnya itu dianggap itu permainan aja, sehingga dia mengeluarkan fitnah kepada saudara-saudaranya. Suami istri mamanya lagi bertengkar, ini si suami memfitnah istrinya, si istri memfitnah suaminya. Sama itu banyak di mana, infotainment itu banyak sekali seperti itu. Dia harta yang berupa mulut itu dia tidak pakai untuk di jalan Allah, dia pakai untuk memuaskan nafsunya. Kemudian orang-orang Muslim yang kata-katanya itu jelek sekali, menghujat, memaki. Padahal orang yang dia maki itu nggak pernah loh. Orang yang dia maki, orang yang dia fitnah itu belum pernah menyakiti hatinya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Lah, orang yang tidak pernah nyakiti hatinya, tapi dia melakukan. Nah, itu berarti dia tidak membelanjakan mulutnya itu di jalan Allah. Dia memaki. Ya harusnya dia gunakan itu menjadi amal soleh yang baik. Ya, kalau dia mau ngomong orang biasa, ya bicaralah yang baik, kan seperti itu. Memaki saudaranya sendiri, dimaki, kemudian difitnah. Banyak sekali hal tersebut itu muncul di YouTube, itu sangat banyak sekali difitnah, sehingga orang yang mendengar fitnahan dia itu ya otomatis jengkel. Ini saya bilang orang ya. Jengkelnya itu adalah menjadi pembalik istilahnya. Bahwa walaupun dia seorang Muslim, tapi dia tidak bisa menjaga mulutnya. Ya dia tetap nanti dia bertanggung jawab mulutnya itu di akhirat. Jangan berarti terus dia itu sholat, terus baca Quran, terus
pintar bahasa Arab terus selamat, nggak bisa. Selamat di akhirat itu tidak hanya cuma sholat. Banyak para ustadz, para ulama itu paham kalau masuk surga itu bukan dari amalnya, tapi dari rahmat Allah. Nah itu memang dituliskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Nah, itu kita harus paham. Nah, rahmat Allah itu yang bagaimana? Nah, rahmat Allah itu akan diberikan pada orang-orang yang taat. Sebenarnya taat itu yang menjalankan satu persatu. Dia tahu mulut ini titipan Allah Ta'ala. Dia pergunakan mulut ini berkata yang baik dan benar. Dia tahu jari-jari ini titipan Allah Ta'ala. Bagaimana menafkahkan jari-jari ini di jalan Allah. Dia harusnya itu menulis sesuatu atau mengerjakan komputer itu tidak memotong-motong video orang agar orang itu jatuh di depan manusia yang lain, di depan saudara. Itu tangannya memotong ini. Tangan inilah yang menjadikan fitnah nantinya. Tangan ini akan menjadikan fitnah. Dia tidak akan berjalan di jalan Allah. Dia tidak menafkahkan jari-jarinya ini di jalan Allah Ta'ala. Dia memfitnah. Nah, dia akan bersaksi nanti di akhirat jari-jarinya. Jari-jari yang menjadikan saudaranya yang seiman itu tersakiti oleh jutaan orang yang dia kelola. Dan orang itu bertobat pada Allah Ta'ala dan meminta maaf sama orang yang dia sakiti, saya yakin gak akan. Kalau itu tidak akan, pada waktu dia mati, dia terpuruk. Dan dia nggak akan selamat nanti di akhirat. Karena apa? Dia tidak akan tidak meminta maaf sama saudaranya. Dan dia tidak tahu. Dan lewat jari-jari inilah. Apalagi lewat kata-kata. Di mana kata-katanya itu juga salah. Lewat mulutnya itulah dia menyakiti saudaranya. Lewat cara berpikirnya dia juga salah. Karena apa? Itu kan pikiran penemumu, bukan dalil yang jelas maknanya. Kalau seorang muslim itu dia yakini bersaudara, dia akan menjaga martabat saudaranya, bukan mau menjatuhkan. Satu. Nah, kemudian apalagi ini orang ini nggak akan selamat nanti di neraka, yakin. Karena sudah jelas, wa anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ilah tahluka, dan janganlah kamu menyerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Orang itu bisa binasa dengan perbuatan-perbuatan dia itu. Siapapun dia, walaupun dia orang yang sholat, dia akan bisa binasa. Karena apa? Oh, dia akan minta maaf kok kepada orang yang dia fitnah. Nggak akan. Saya sudah hafal sekali orang-orang seperti orang yang sombong. Nggak akan dia minta maaf. Kalau ada, jarang sekali, sangat jarang sekali. Nah, orang yang seperti itu dia punya grup yang dia merasa dirinya benar. Nah, grup itulah yang akan menjadi kaum nanti di akhirat. Kaum yang suka menyalahkan saudaranya sendiri. Dia diibaratkan adalah memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu sudah diibaratkan dalam surat Al-Hujurat itu. Orang harusnya paham seperti itu. Tetapi walaupun dia itu tahu agama, ya nggak tahu karena memang otaknya itu nggak sampai. Bagaimana dia berpikir? Dia itu berpikir bagaimana ini caranya menjadi suatu kebaikan. Nggak ada dalam pikiran dia itu suatu kebaikan. Adanya itu adalah jamaah saya, taklim saya, kaum saya ini ngikutin saya. Dan menjatuhkan saudaranya yang lain. Dan orang itu nggak akan dia minta maaf karena dia sombong. Siapapun orang Indonesia sombong, tetap dia masuk neraka. Orang Arab sombong, masuk neraka. Orang Mesir sombong, masuk neraka. Orang Turki sombong, masuk neraka. Nggak usah nunggu orang-orang yang non-Muslim yang masuk neraka.